Advokat yang berikan kuasa kepada Jessica Wongso sudah tembus lebih dari 3.000 pengacara. Jadi hari ini kami tim pembela Jessica Wongso berkumpul di sini ada 200 orang untuk membicarakan tentang rencana besok nih. Besok semua tim ini akan melakukan suatu legal action, yaitu melaporkan seseorang di Mabes Polri atas suatu dugaan perbuatan pidana menyembunyikan dan merusak barang bukti yang dipakai di persidangan Jessica, yaitu berupa CCTV. Ini para teman-teman kita yang ada di sini yang berbaik hati. Ada juga ini sampai datang dari Bandung nih, ya, dari Bandung khusus rapat aja, luar biasa. Jadi saya berterima kasih kepada semua teman-teman saya. Jadi yang hari ini 200 hadir di sini, mungkin besok yang datang lebih daripada itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada para netizen yang sungguh-sungguh berjuang untuk kebebasan daripada Jessica, supaya tidak ada lagi korban-korban seperti Jessica di antara kita di kemudian hari. Kita berdoa pada Tuhan agar semua perjuangan kami ini dikabulkannya. Terima kasih. Amin. Save Jessica. Ya, save Jessica. Save Jessica. Yes. Kita akan melaporkan lagi salah satu oknum yang itu terkait dalam perkara ini. Nah, ini nanti akan kita serahkan pada Dinda Martin. Sudah kita bagi timnya. Jadi untuk kasus Jessica ini kita akan memperjuangkan keadilan bagi beliau. Oke, ada pertanyaan? Barang bukti yang dibawa apa ya? Barang bukti ya. Barang bukti diantaranya link dan konten, maksudnya kita rekam konten YouTube-nya Pak Karni, dan ada konten-konten lain yang relevan karena beliau ini kan agak demen ngomong ke publik gitu ya. Ya terima kasihlah, doyan ngomongnya itu membuat kita jadi punya bukti petunjuk untuk melaporkan yang bersangkutan. Tanggapannya Bang, hari Jumat ini tuh ribuan dan ribuan pendukung advokat pendukung Jessica akan segera ajukan PK kedua Bang. Itu adalah hak dari terdakwa dan pengacara, tentunya dalam hal ini melakukan upaya hukum luar biasa mengajukan PK kedua, dan saya mendukung ya atas langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan, dan saya pastinya melihat bahwa semoga ada keadilan untuk Jessica dan akan terungkap fakta-fakta yang sebenarnya dari pemeriksaan di PK kedua. Dan untuk hakim yang akan memeriksa perkara meninjau kembali yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat, saya mendukung dan saya berharap bahwa pemeriksaan untuk berkas Jessica Wongso ini dapat melihat fakta-fakta yang terjadi, dan hakim dalam hal ini bisa menggunakan hati nuraninya dalam memutus perkara Jessica. Ada yang kebakaran jenggot tuh si bapaknya Mirna. Sekarang sudah mulai bersuara guys. Namun suaranya sudah agak pelan dibandingkan yang kemarin-kemarin menggebu-gebu. Ada ketakutankah setelah ada pertemuan semua para lawyer yang mendukung? Aduh, ayo. Terus semangat terus. Jangan apa ya istilahnya, jangan gentar dengan apa yang disampaikan oleh dia. Kebenaran itu pasti akan terungkap, pasti dan pasti. Aduh, ampun, bapaknya Mirna kemarin kan berkuar-kuarnya sampai kenceng banget loh ya. Sekarang malah enggak. Nah, ini secara psikologis nih guys. Biasanya kalau orang sudah mulai menurun nih energinya, itu sudah mulai ketar-ketir, itu sudah mulai ada rasa insecure di dalam permasalahan ini. Karena apa? Mungkin salah satunya sudah ada yang ketangkep ya, yang mengenai suap itu guys. Tahu dong kalian siapa coba? Nah, jadi terus pantau, dan mungkin akan ada jaksa, ada kepolisian, ada para penegak hukum, hakim pula barangkali. Pantau terus ya, satu persatu akan terungkap, dan itu yang akan saya giring ke arah sana. Ingin bukti? Tunjukkan bukti itu di jangan dulu ngomong deh, jangan dulu ngomong. Pokoknya pelan-pelan pasti akan terungkap.
apa sih kedekatan Anda dengan pejabat-pejabat polisi itu gitu sebenarnya? Terus apa kepentingan Anda terlalu dekat dengan mereka gitu sehingga Anda bisa memberi statement resmi, men-skip beberapa video? Ini bahaya Pak. Ini yang dari awal dalam bahasa hukum ada barang bukti yang tidak dihadirkan di persidangan, yang Bapak bilang di-skip ketika penyidikan karena tawar-menawar dengan polisi Australia. Jadi sebenarnya bukan polisi Anda yang harus mempertanggungjawabkan bicara Anda, statement Anda gitu ya. Pak Edi, yang terakhir, Anda jangan bawa-bawa umur lah. Minta maaf ya minta maaf. Karena Anda lebih tua, Pak Oto harus dengar gitu. Ada kata-kata itu di video Anda. Terus Anda mau bekalin Pak Oto, mau bekalin kami sebelum PK, mau bekalin apa Pak? Ini upaya hukum, ini normal Pak, ini normal. Apa yang mau Anda bekali? Anda bilang ini hukum sudah berjalan dengan baik, jangan-jangan karena PK, jangan sampai karena PKPU itu nih jadi nggak benar gitu loh. Wah, ini kan menuduh lagi kan. Minta maaf, muji-muji Pak Oto. Jadi Anda inkonsisten. Inkonsisten Pak. Tolong bicara itu yang runtut, sistemik gitu Pak ya, argumentasinya jelas dan rasional. Jangan terbitkan polimer-polimer baru yang akan menyudutkan Anda sendiri. Tepatnya Anda harus bertanggungjawabkan apapun pembicaraan Anda Pak ya. Karena sebenarnya Anda yang membuka mata publik bahwa Jessica harus bertanggung jawab secara hukum, namun tidak terang-terang apa kesalahan yang sudah dilakukan Jessica. Just simple kan Pak? Jadi apapun nanti upaya hukum yang mau dilakukan oleh tim advokat pembela Jessica, itu semua ujungnya pada putusan pengadilan. Bapak bilang ini sudah PK, sudah 3 kali 5 hakim. Pak, secara empirik pengadilan juga bisa salah. Bapak cari tahu soal kasus Sengkon Karta, sudah inkrah Pak, tapi belakangan ditemukan bukan mereka pelakunya. Mungkinkah itu terjadi pada kasus Jessica? Mungkin. Kalaupun tidak, Pak Oto berkali-kali bilang kalau betul Jessica itu bersalah, dihukum mati pun kami bersedia gitu. Maksudnya ya kita rela gitu. Oto Hasibuan, pengacara Jessica Kumala Wongso, mengatakan bahwa kasus kliennya bukan lagi permasalahan dirinya untuk memberikan pembelaan, tapi sudah menjadi masalah banyak orang yang menginginkan perbaikan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, Oto Hasibuan mengundang semua advokat di tanah air untuk menjadi kuasa hukum Jessica Wongso yang saat ini mendekam berbalik jeruji besi di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Advokat yang bersedia menjadi kuasa hukum dan sudah resmi memberikan kuasa jumlahnya sudah cukup banyak sampai sekarang. Menurut Oto Hasibuan, sudah lebih dari 3.000 orang menandatangani kuasa atau Jessica Wongso. Sudah ada 3.100 orang yang sudah memberikan kuasa, kata Oto Hasibuan dalam acara doa bersama dan solidaritas untuk Jessica Kumala Wongso di Grand Shahid Jaya Hotel Jakarta Jumat 10 bulan 11. Di hadapan para advokat dari berbagai daerah di tanah air yang hadir dalam acara itu, Oto Hasibuan meminta para advokat untuk kembali memikirkan masalah keadilan setelah selama ini para advokat lebih cenderung berbicara bagaimana memenangkan kasus. Jadikan kasus Jessica ini jadi momentum untuk berjuang, katanya. Oto Hasibuan mengingatkan kembali kasus yang sudah bergulir 7 tahun silam. Dia mengatakan ada banyak kejanggalan, bahkan ada video CCTV yang disebutnya direkayasa untuk kepentingan tertentu. Oto Hasibuan menegaskan keadilan harus diperjuangkan oleh para advokat yang menjadi bagian dari penegak hukum. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, berjuang pun belum tentu kita dapat, apalagi tidak berjuang, katanya. Banyaknya kuasa hukum yang mendampingi Jessica Kumala Wongso untuk meyakini kasus ini akan menjadi kasus dengan pengacara terbanyak di Indonesia. Mungkin kasus ini bisa dicatat dengan kuasa hukum terbanyak, katanya.